Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bicara Perkenalkan, sama nama saya saya beda. Devi Rahmawati, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo dengan NIM B2206477. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada kasus kompleks dengan dosen pengampu Ibu Risnawati SST MKes. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan atau memaparkan materi dengan judul anemia pada ibu hamil. Contoh skenario kasus pada ibu hamil dengan anemia. Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke bidan praktek mandiri atau BPM diantar suaminya. Ibu hamil G2P1A0, usia kehamilan 20 minggu 2 hari, setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan tanda-tanda vital terdiri dari tekanan darah, pernapasan, nadi, dan suhu. Tinggi fundus uteri 23 cm, lingkar perut 89 cm, DJJ flat dengan durasi 135 kali per menit, HB 9 gram. Berdasarkan kasus yang telah saya bacakan tadi, di mana hasil pemeriksaan HB ibu 9 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu mengalami anemia. Definisi dari anemia dalam kehamilan. Yang pertama, anemia pada umumnya, di mana kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau HB dalam darahnya kurang dari 12 gram. Jadi, ibu yang HB-nya di bawah dari 12 gram dikatakan anemia. Apabila HB-nya dengan nilai 12 gram sampai ke atas dikatakan normal. Sedangkan anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau HB di dalam darahnya di bawah 11 gram pada trimester 1 dan trimester 3. Sedangkan kadar HB atau hemoglobin dalam darahnya kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2. Menjadi penyebab dari anemia itu sendiri. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan janin. Kebutuhan zat besi ibu sebelum dan setelah hamil itu sangat berbeda, karena kebutuhan zat besi sebelum ibu hamil itu hanya untuk menutrisi diri ibu sendiri, sedangkan setelah hamil ibu akan memberikan nutrisi zat besi pada ibu dan juga janin jadi 2 kali lipat sebelum hamil. Yang kedua, kurangnya asupan zat besi pada makanan yang dikonsumsi ibu hamil. Jadi, ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan seperti sayuran, kangkung, bayam, buah-buahan yang mengandung zat besi untuk menutrisi bayi dan juga ibu. Yang ketiga adalah pola makan ibu terganggu akibat mual selama kehamilan. Mual selama kehamilan atau mual di awal trimester atau awal kehamilan dikatakan emesis. Jika mual muntah terjadi atau berlangsung selama kehamilan hingga waktu persalinan dikatakan hiperemesis. Di sini ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan porsi sedikit dengan lebih sering. Yang keempat adalah adanya kecenderungan rendahnya cadangan zat besi, yaitu salah satu dari terganggunya atau akibat dari mual selama kehamilan, sehingga ibu kurang makan dalam sehari. Kurang makan dalam sehari ini mengakibatkan tidak adanya cadangan zat besi atau tidak adanya cadangan energi atau cadangan nutrisi yang bisa diberikan kepada bayinya. Yang keempat adalah disertai penyakit kronik seperti TBC, malaria, diabetes, dan yang lain-lain. Faktor resiko anemia pada ibu hamil. Yang pertama, umur. Mengapa umur sangat berpengaruh pada faktor risiko anemia pada ibu hamil? Karena dalam dunia kesehatan, umur ibu yang sehat atau yang siap untuk dibuahi atau hamil mulai dari usia 20 tahun sampai 35 tahun. Pada usia ini, ibu dapat dikatakan usia sehat dalam kehamilan. Sedangkan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun itu dikatakan resiko atau beresiko pada kehamilan atau resi. Yang kedua adalah pekerja berat. Ibu yang bekerja di luar rumah dengan seperti berkantor atau mengangkat beban berat di rumah dapat menjadi salah satu faktor resiko dari anemia. Yang ketiga, frekuensi makan sehari kurang.
Ibu yang makannya sehari kurang dari 3 kali sehari dapat mengakibatkan anemia karena ibu memberikan juga nutrisi pada bayinya. Jadi untuk 3 kali sehari untuk diri ibu saja mungkin bisa dapat mengatasi anemia, tetapi ibu memberikan juga nutrisi pada janin. Jadi 2 kali lipat. Kalau jadi diperlukan mengonsumsi makanan atau makan dalam sehari itu 3 kali sehari dengan porsi yang cukup. Yang keempat adalah makan makanan yang dikonsumsi kurang zat besi. Ini dapat memberikan faktor anemia atau faktor resiko pada anemia pada ibu hamil. Yang kelima adalah perdarahan akut. Biasanya ibu hamil mengalami perdarahan di awal kehamilan. Ini salah satu dari faktor resiko anemia. Dapat berakibat pada abortus. Jadi perdarahan akut merupakan faktor resiko dari anemia pada ibu hamil itu sendiri. Dampak dari anemia yang pertama adalah abortus. Mengapa abortus menjadi salah satu dampak dari anemia? Karena anemia dapat mengurangi suplai oksigen pada metabolisme ibu karena kekurangan kadar hemoglobin untuk mengikat oksigen yang dapat mengakibatkan efek tidak baik pada bayi dan ibu. Sehingga ibu yang mengalami anemia susah untuk mengikat oksigen untuk memberikan suplai pada bayi, sehingga bayi yang kurang mendapatkan oksigen akan terjadi abortus atau pengguguran. Yang kedua adalah lahir prematur. Lahir prematur dan abortus sama-sama penyebabnya biasanya terjadi karena suplai oksigen atau anemia. Suplai oksigen yang diberikan oleh ibu ke bayi itu kurang, sehingga bayi lahir secara prematur. Yang ketiga adalah BBLR. Mengapa BBLR menjadi salah satu dampak dari anemia? Karena ibu yang melahirkan bayi secara prematur sudah pasti BBLR atau berat bayi lahir rendah. Jadi akibat dari lahir prematur berdampak pada BBLR sehingga anemia sangat tidak baik. Jadi dampak yang ketiganya itu adalah BBLR. Jadi diusahakan di mana bayi yang BBLR itu berat badannya yang kurang dari 2.500 sampai 4.000 gram. Berarti BBLR ini beratnya kurang dari 2.500 dan dipastikan bayi yang lahir secara prematur akan berat badannya kurang. Yang ketiga adalah gangguan pertumbuhan janin dalam rahim. Jadi akibat dari ketiga ini adalah anemia tadi. Jadi ibu yang oksigennya kadar hemoglobinnya kurang susah untuk mengikat oksigen, sehingga bayi juga pertumbuhannya di dalam rahim kurang baik, terganggu akibat suplai oksigen. Makanan yang diterima atau nutrisi yang diberikan ibu suplai nutrisi dan oksigennya kurang baik, mengganggu pertumbuhan janin, akan berdampak utama pada lahir prematur, pada BBLR dan juga abortus. Yang keempat adalah kematian janin. Jadi akibat dari dampak dari semua ini berakibat pada kematian janin. Jika tidak teratasi, bayi akan mati atau lahir mati, bahkan mati dalam kandungan, meninggal dalam kandungan. Jadi sebaiknya dampak dari anemia ini dicegah dengan mengonsumsi makan-makanan yang bergizi seimbang, zat besi atau folat untuk menyelamatkan bayi, untuk menghindari namanya anemia. Yang keempat, yang keenam adalah kematian ibu. Anemia memang tidak secara langsung menyebabkan kematian ibu hamil karena penyebab kematian terbanyak adalah akibat perdarahan. Jadi anemia ini jika tidak teratasi selama kehamilan hingga berujung pada persalinan akan mengakibatkan perdarahan hebat, sehingga ibu kekurangan Hb atau hemoglobin dalam darahnya, sehingga banyak ibu yang mengakibatkan kematian pada ibu. Jadi sebaiknya diatasi anemia tersebut untuk menghindari dampak dari anemia ini. Yang pertama tadi abortus, BBLR, prematur, gangguan janin dalam rahim, kematian janin, bahkan kematian ibu. Jadi ibu-ibu, cara pencegahan dari anemia yang pertama, makan makanan bergizi seimbang untuk mengurangi atau mencegah dari anemia. Jadi sebanyak mungkin, sesering mungkin mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, makan makanan yang protein dan zat besinya tinggi.
seperti telur, sayurnya kangkung, bayam yang banyak seperti ikan teri itu banyak mengandung protein. Sayur juga bisa kita cari sayuran hijau untuk mencegah dari anemia. Ketiga adalah makan kayak vitamin C dan asam folat. Jadi perbanyak makan buah-buahan untuk mencegah terjadinya anemia. Yang keempat adalah minum tablet tambah darah. Minum tablet tambah darah ini diberikan oleh bidan atau tenaga kesehatan sebanyak 90 butir selama kehamilan. Cara meminum dari tablet tambah darah atau tablet SF ini sebanyak 90 butir setiap malam sekali sehari. Jadi ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan memberikan juga tips untuk cara meminum tablet tambah darah. Yang pertama, tablet SF atau tablet tambah darah sebaiknya dikonsumsi pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Biasanya efek samping dari tablet tambah darah ini untuk rasa mual, rasanya kurang enak, bahkan ingin muntah. Jadi dia diminum sebelum tidur di malam hari sekali sehari. Yang kedua adalah dikonsumsi bersama makanan yang mengandung vitamin C untuk mengurangi rasa yang kurang enak dari tablet tambah darah tadi. Yang ketiga, tidak dianjurkan minum bersama susu, kopi, dan juga obat sakit mah. Mengapa susu? Susu karena susu dapat menawarkan racun, salah satu fungsi dari susu. Jadi jika ibu rutin meminum susu di malam hari sebelum tidur, usahakan meminum susu terlebih dahulu, diberi waktu 10-15 menit, kemudian meminum tablet tambah darah tadi. Yang kedua, kopi tidak dianjurkan karena kopi mengandung kafein, sangat bertentangan seperti dengan obat sakit mah. Obat apapun, kopi dan obat tidak dianjurkan diminum bersamaan karena sangat bertentangan dalam dunia kesehatan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah tinja akan berwarna hitam. Ibu tidak perlu khawatir mengapa tinja berwarna hitam, karena tubuh melakukan penyerapan dengan baik pada zat besi. Jadi ibu tidak perlu khawatir jika tinjanya berwarna hitam. Itu menandakan tubuh ibu menyerap zat besi dengan baik. Iya, itulah penjelasan atau simulasi berdasarkan skenario anemia pada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sekalian tidak perlu khawatir atau tidak perlu cemas dengan anemia. Tetapi harus jika ibu telah mendapatkan tanda-tanda atau gejala dari anemia, segera konsultasikan dengan bidan setempat atau tenaga kesehatan, bahkan dokter, untuk mencegah hal-hal itu. Yang penting ibu mau bekerja sama dengan kami, maka masalah ibu juga akan dapat teratasi. Yang penting ibu mau mengikuti saran tentang penyakit atau masalah yang ibu hadapi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya Devi Rahmawati mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.